Sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah, kalau sudah semua mic dimatikan, Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang peran para peserta didik untuk turut mempersiapkan pelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, kalian sebagai peserta didik, kalian tahu kalian itu adalah peserta didik ya, belajar Pancasila. Nah, peran kalian pada waktu di rumah itu mempersiapkan belajar dari rumah itu yaitu ada beberapa yang harus kalian ketahui. Salah satunya yaitu siapkan perangkat pembelajaran, buku, alat tulis, dan media lainnya. Kemarin sudah diterangkan sama Bu Guru. Masih ingat ya, kemarin harus mempersiapkan alat tulis secara mandiri. Ya, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, jika kalian di rumah ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada kakak yang bisa mendampingi kalian belajar, maka ajaklah mereka untuk ikut belajar bersama kalian ketika kegiatan pembelajaran berlangsung ya. Jika ibu bekerja atau ayah bekerja, bisa dengan kakak, ya, atau dengan yang lainnya. Nah, itu adalah hal yang penting untuk dilakukan saat belajar di rumah anak-anak. Harus ada pendamping, apalagi kalian masih kelas 1, masih butuh pendampingan khusus ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Guru, tempat untuk belajar itu sangat mempengaruhi saat kita melaksanakan pembelajaran ya. Jadi kalau tempatnya bersih, kemudian meja yang disediakan pas dengan kita, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, maka kita insya Allah akan lebih nyaman dalam mengikuti pelajaran ya. Nah, itu adalah untuk tempat belajar. Kemudian selanjutnya, aktif dalam diskusi dengan guru. Nah, aktif dalam diskusi ini artinya ketika pembelajaran berlangsung, kalian itu harus aktif anak-anak. Jika Bu Guru bertanya, maka kalian harus menjawab. Tapi saat melaksanakan daring ini ada ketentuan, ada aturannya. Ketika Bu Guru menerangkan, kalian harus siap mematikan mic semuanya tanpa ada yang berbicara sama sekali ya. Nah, ketika Bu Guru mengajukan pertanyaan, maka Bu Guru akan tunjuk salah satu dari kalian atau kalian yang Bu Guru kasih kesempatan. Maka kalian tugasnya adalah mengangkat tangan atau mengklik tanda raise hand. Raise hand itu tanda yang seperti telapak tangan itu ya. Jadi tidak mengganggu saat pembelajaran, tidak mengganggu telinga teman-teman yang lainnya ya. Karena kalau ramai sendiri kan bisa mengganggu. Jadi demi kelancaran kegiatan pembelajaran kita, maka kita harus mengikuti aturan yang ada. Begitu anak-anak. Jadi Bu Guru itu tidak memandang kalian itu bisa dalam pelajaran atau tidak ya. Jadi peran aktif kalian itu adalah yang utama ya. Jadi Bu Guru bisa tahu apakah kalian itu memperhatikan atau tidak. Nah, itu anak-anak. Kalau tidak bisa menjawab tidak usah takut ya. Jadi kalian harus bisa misalnya ada kesulitan di sini. Nah, di ruang diskusi ini kita harus bisa, Bu, saya tidak mengerti, Bu, ini, Bu. Nah, ini bagaimana, Bu? Nah, itu adalah hal yang baik yang harus kalian lakukan ya. Bu Guru suka itu. Kalau kalian ada yang tanya, Bu Guru kalian tidak mengerti, kalian langsung tanya. Itu lebih baik daripada diam tapi tidak mengerti. Nantinya ke belakang pasti kalian akan kesulitan ya. Seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya selesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua. Dalam pembelajaran daring, anak-anak pasti ada tugas yang nantinya akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Entah itu kalian disuruh menulis, entah itu disuruh membaca, dalam bentuk foto, dalam bentuk video, kemudian diberikan soal. Nah, itu harus kalian selesaikan tepat waktu. Jika hari ini jadwalnya kalian diberikan tugas untuk menulis, menjawab pertanyaan, selesaikan hari ini juga, kemudian nanti ada waktu mengupload tugas. Ya. Tugas itu kalau bisa hari ini selesai, hari ini juga diupload ya, karena kalau besok nguploadnya maka akan bertumpuk dengan tugas-tugas yang lainnya. Seperti itu anak-anak. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan ya, nanti akan menumpuk. Itu selesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua. Kalau kalian kesulitan mengerjakan tugas dari ibu guru, maka kalian bisa bertanya kepada orang tua. Kalau orang tua tidak bisa menjawab, mungkin berkesulitan, maka orang tua bisa berkomunikasi dengan ibu guru. Maka ibu guru akan dengan senang hati membantu menjawab ya anak-anak ya.
Pokoknya intinya dalam pembelajaran ini tidak ada kata kesulitan, ya. Kalian merdeka belajar. Apapun yang kalian lakukan itu tidak ada salah, tidak ada benar, ya. Jadi kalian bebas di sini, bebas merdeka belajar. Kemudian selanjutnya, mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran jika ada. Nah, ini yang dimaksud Ibu Guru tadi, anak-anak. Mengumpulkan tugas berupa foto jika kegiatan dilaksanakan secara daring. Ya, nanti Bu Guru akan membuatkan sebuah rumah atau wadah untuk kegiatan kalian selama pembelajaran, yaitu misalnya Google Classroom. Nah, Google Classroom ini isinya nanti ada materi, ada tugas, ada soal ulangan, kemudian ada platform untuk kalian mengirim tugas seperti ini ya, foto, video. Jadi tidak perlu mengirim lewat WA. Kalau kalian mengirim lewat WA, jelas nanti galerinya kalian itu penuh ya. Jadi mengganggu efektivitas HP kalian. Nah ini ya, mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran jika ada harus segera dikumpulkan. Dan tugasnya Bu Guru nanti di sini adalah menilai ya. Bu Guru siap menilai setiap hari. Nanti akan langsung Bu Guru nilai lewat Google Classroom, akan Bu Guru kembalikan lagi kepada kalian sehingga kalian tahu nilai kalian setiap harinya. Seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya, sampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan saat kegiatan belajar. Nah, ini tadi kalian tidak boleh ragu untuk bertanya kepada Bapak, Ibu, atau yang jelas dengan Ibu Guru ya, kalau ada kesulitan belajar. Kalau kalian diam, maka Bu Guru tidak tahu apa kesulitan kalian ya saat belajar di rumah. Entah itu mengenai materi, entah itu mengenai apapun, atau alat, atau media apapun yang Bu Guru berikan kepada kalian. Yang kesulitan bisa langsung konsultasi kepada Bapak dan Ibu Guru ya. Tidak usah takut, di sini semuanya terbuka untuk kalian ya. Kemudian selanjutnya, pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, kita setiap harinya itu ada jadwal pelajaran. Nanti Bu Guru akan share ya jadwal pelajaran kalian mulai dari Senin sampai Sabtu. Di situ nanti kalian harus memahami jadwalnya. Hari Senin itu pelajaran apa saja? Apa saja yang harus kalian siapkan sebelum pembelajaran daring? Nah ya, buku yang disiapkan di atas meja belajar kalian itu adalah buku yang terjadwal pada hari itu juga. Jadi tidak ada buku lain agar kalian tidak bingung. Kemudian kalian juga harus memahami tujuan pembelajaran. Nah ini ya, kalian dalam belajar itu ada tujuannya anak-anak. Setiap harinya itu ada tujuan pembelajaran. Kalau kalian misalnya pergi ke kolam renang, nah tujuan kalian itu ke kolam renang itu apa sih? Ya, tentunya kalian bisa berenang gitu ya, misalnya pergi ke kolam renang. Oh, berarti saya harus bisa berenang nanti. Nah, langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa berenang? Maka kalian harus berlatih berenang di situ. Bagaimana untuk, nah itu ya, merupakan tujuan pembelajaran. Kalau kalian pergi ke toko misalnya, kalau ke toko itu kalian harus apa tujuannya? Membeli barang. Nah, langkah apa yang bisa saya lakukan ketika saat kita harus mendapatkan barang tersebut? Nah, berarti kita harus masuk toko, kemudian memilih barang, kemudian membayarnya, maka barang yang kita beli akan menjadi milik kita. Nah, itu merupakan tujuan dan langkah pembelajarannya, langkah-langkah kita untuk mendapatkan tujuan itu anak-anak. Seperti itu gambarannya anak-anak. Kalau kita di sekolah misalnya tujuannya agar anak bisa memahami dan mengerti simbol Pancasila, seperti itu misalnya ya. Maka apa yang kalian bisa lakukan untuk memahami simbol-simbol Pancasila? Kalian harus lihat di situ. Pancasila itu ada berapa sih? Ada 5. Nah, simbolnya itu ada apa saja di situ. Nah, dari situ kalian bisa untuk tahu tujuan pembelajaran kalian, yaitu kalian bisa paham, mengenal simbol-simbol Pancasila seperti itu anak-anak. Itu ya, sedikit banyak tentang tujuan pembelajaran. Kemudian, nah ini untuk orang tua yang mendampingi anak-anaknya ya, juga ikut berperan Bapak Ibu semuanya di rumah, bukan hanya anak saja yang berperan, tapi orang tua itu memiliki peran penting sekarang dalam pandemik ini ya. Peran orang tua dalam mendukung peserta didik melakukan belajar dari rumah adalah sebagai berikut. Menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Nah, antara pihak sekolah dengan orang tua itu
harus ada kesepakatan Bapak Ibu. Sekiranya nanti tidak ada kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran, misalnya kita sepakati kita menggunakan pembelajaran secara apa. Nah, secara daring ya sudah kita sepakati. Kemudian kita menggunakan platform apa untuk melaksanakan kegiatan pelajaran itu. Kita menggunakan Google Classroom. Nah, itu sudah kita sepakati untuk nantinya ya. Nah, seperti kita Meet ini, kita menggunakan Google Meet atau Zoom. Kemarin kita sudah sepakati menggunakan Google Meet. Nah, itu merupakan kesepakatan dari pihak sekolah dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi anak didik. Jadi kebutuhan anak didik itu tidak sama Bapak Ibu, ya. Ada yang bisa membaca, ada yang bisa menulis, kemudian ada yang belum. Jadi itu harus ada kesepakatan atau harus ada rencana pembelajaran tersendiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran, memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu bekerja atau mungkin ada waktu luang untuk mempersiapkan anaknya belajar, nah alangkah baiknya Bapak Ibu ikut menyiapkan perangkat pembelajaran, memastikan anak didik atau anak-anak Bapak Ibu semuanya untuk siap mengikuti pelajaran di rumah. Kemudian menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring. Jadi ketika jadwal daring, misalnya jam 8, Bapak Ibu sudah harus bisa membantu anaknya menyiapkan. Waktunya jam 8, berarti mengingatkan anaknya jam 8 harus daring, harus siap di depan laptop atau handphone. Seperti itu. Kemudian mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Jadi anak-anak kan biasanya pemalu, kemudian kadang sikap duduknya seperti ini, ngeleset atau apa. Kemudian tugas Bapak Ibu adalah mendorong anak-anak agar aktif. Nah, kalau mendorong anak-anak agar aktif dalam pembelajaran, otomatis dia tidak akan memiliki kesempatan untuk rebahan atau apapun itu. Jadi anak-anak fokus terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian orang tua atau wali memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Nanti setiap hari di platform akan ada form untuk mengisi kegiatan anak kesehariannya. Misalnya hari ini melaksanakan menulis, nah seperti itu, membaca, seperti itu. Hanya mengisi itu saja untuk memastikan anak-anak mengisi aktivitas harian. Okay. Kemudian selanjutnya, mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari, sudah diterangkan tadi, sudah jelas. Kemudian secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring secara aktif ya. Bapak Ibu juga boleh ikut berdiskusi. Maksudnya kalau anak-anaknya pasif dalam berdiskusi, jenengan juga bisa boleh menuntun anaknya untuk aktif berdiskusi dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, memastikan tempat dan fasilitas belajar nyaman, sama seperti menyiapkan alat tulis tadi, kemudian kursi, meja kursi yang pas dengan anak-anak, itu adalah fasilitas belajar yang nyaman. Jadi bisa fokus anak-anak untuk mengikuti pembelajaran di kegiatan daring. Nah, itulah anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu, mungkin penjelasan saya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, atau mau bertanya tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang akan datang, bisa ditanyakan di sini. Monggo. Bagaimana anak-anak? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Nggak ada Bu Guru. Jelas apa yang disampaikan Bu Guru anak-anak? Jelas. Oke. Jelas. Jelas ya. Iya, kalau kalian fokus mendengarkan Bu Guru, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik anak-anak. Ya, kita itu daring. Daring itu bukan ya kalau kita buat mudah ya mudah, kalau kita buat sulit ya sulit ya. Tapi jika kita aktif, berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, nah maka semuanya akan terasa menyenangkan ya. Seperti ini. Ya. Iya Bu Guru.
Ayo, yang mau bertanya silakan bertanya sebelum Bu Guru tutup. Ini Bu Guru ada jadwal vaksin. Jadi jadwal pembelajarannya nanti Bu Guru share ya anak-anak ya. Ini Bu Guru masih belum buat untuk yang detail. Iya. Ya, mulai besok kita sudah kegiatan pembelajaran ya. Siap, Guru. Oke. Guru harap iya, belajarnya masih belajar di rumah sayang ya, masih daring ya karena masih ada PPKM sampai tanggal 20 Juli. Ini masih tanggal 14 Juli, berarti kurang 6 hari lagi. Ya. Iya. Guru. Ya. Siapkan buku. Ya, besok disiapkan bukunya. Nanti malam nanti malam mulai besok. Ya, nanti malam Bu Guru akan share jadwal pelajaran untuk kalian. Jadi malam nanti atau pagi-paginya kalian bisa menyiapkan buku pelajaran yang akan digunakan saat daring anak-anak ya. Itu. Kota. Ya. Lagi besok Bu Guru. Gimana? Besok siap nulis tak Bu Guru? Pakai video call lagi. Besok Bu Guru. Ya. Untuk kegiatan pembelajarannya nanti setiap hari akan Bu Guru informasikan melalui grup WA. Jadi dipantau terus grup WA-nya. Kita besok menggunakan dari virtual seperti ini atau bagaimana gitu ya. Jadi tidak setiap hari seperti ini. Kita ada sekali kita daring seperti ini, kemudian sekali kita menggunakan Google Classroom seperti itu. Mungkin Bu Ismawati ini, Bu Ismawati kelas 1, guru kelas 1 ini mau menyampaikan sesuatu sama anak-anak. Monggo Bu Ismawati. Guru besok niat tahu. Kenapa? Itu kita konek. Bahaya. Bu Guru matikan dulu mic-nya. Bu Guru matikan dulu mic-nya. Coba angkat tangan yang mau bertanya. Angkat tangan yang mau bertanya. Gini aja wis. Ikut tangannya. Ikut Raise tangannya. hand. Ayo, oke. Eza ya. Eza coba Eza. Mau tanya apa Mas Eza? Ezar. Besok siap nulis. Besok siap nulis tak Bu? Oh siap. Besok siap belajar menulis ya. Kita belajar menulis dulu. Untuk besok. Aku makasih. Aku makasih. Sama-sama. Untuk yang lainnya. Ya. Yang lainnya Resen. Oke, Bima, Mas Bima ini ya. Mas Bima mau tanya apa Mas Bima? Biasa Bu. Bentar Mas Bima dulu. Mas Bima mau tanya apa Mas Bima? Resen ini. Aku tak bisa membaca Bu Guru. Nggak bisa membaca. Iya, diajari membaca nanti sama Bu Guru ya. Di rumah juga belajar membaca. Oh, disiapkan buku-buku yang bisa dibaca. Entah itu buku cerita. Ya, apapun itu wes. Mulai besok Bu. Menulisnya. Ya, mulai besok menulis. Ini siapa ini? MIDJ ini siapa? Buku biasa. Buku kotak sayang. Kita menggunakan buku kotak dulu. Buku kotak yang kecil. Ya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Bu Guru. Ya. Buku kotaknya ada berapa? Buku kotaknya disiapkan 8 dulu ya. Yang kecil atau besar? Yang kecil, Mas Rafa, yang kecil. Oke, siap. Oke. Makasih Bu. Sama-sama sayang. Dalam? Di mana? Beli. Sudah beli? Iya, pintar. Harus disiapkan mulai sekarang. Harus disiapkan mulai sekarang ya bukunya ya, alat tulisnya. Semuanya harus sudah siap hari ini. Jadi besok tinggal belajar. Sudah ya anak-anak ya? Sudah? Ya. Sudah. Kalau sudah, Bu Guru tutup ya. Nanti untuk informasi besok Bu Guru sampaikan nanti malam ya, jam 7 lah. Ya, paling malam jam 7 insya Allah. Jam berapa Bu Guru?
Nanti pokoknya di grup Bapak Ibu kalian nanti dicek. Ya. Bu Guru. Hmm. Bu Guru. Baik anak-anak, untuk hari ini, kegiatan hari ini, MPLS yang terakhir, kita akhiri dulu ya. Kita Ya. akhiri kegiatan hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alamin. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga imun, sarapan setiap pagi anak-anak ya. Ya, lebih semangat lagi belajarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Debu. Bye. Guru, katanya dia gampang. Debu, debu. Dadah teman-teman. Belajar. Dadah teman-teman yang disapa. Teman-teman. Dadah. Dadah Bima.